Yang pasti tahap 1 dan tahap 2 gratis. Untuk tahap 3-nya saya nggak bisa memastikan. Ya, bisa siap. dibayar, bisa jadi tidak. Bisa tidak. Bisa ada yang bayar, bisa juga ada yang tidak. Gitu. Mekanisme untuk tahap 3 ini direncanakan bagaimana, Dok? Sebagian sudah tercover di tahap kedua, tapi karena tahap kedua belum selesai, jadi tidak semua kita selesaikan imunisasinya. Jadi pasti kita yang ada hubungannya dengan pelayan publik kita tetap prioritaskan sesuai dengan tahapannya. Satu macam vaksin sampai sekarang. Jadi sejak awal sampai sekarang tahap 1 sampai tahap 2 ini satu macam vaksin. Menurut saya ya pasti pengaruh itu, karena sudah sekian orang atau masyarakat yang sudah divaksin, paling tidak dia sudah bisa terhindar lah dari paparan virus, artinya tidak sampai menjangkit menjadi COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umam Syarif, Kabar Madura Audiovisual Pamekasan. Pagi ini berkesempatan wawancara secara eksklusif dengan Bapak Dr. Marzuki, Balti Kadinkes Pamekasan. Kita akan mengupas tuntas bagaimana proses vaksinasi di Pamekasan. Kita ketahui ada banyak tahap untuk vaksinasi yang telah berjalan di Pamekasan. Ada yang tahap 1 dan tahap 2. Untuk lebih jelasnya, kita tanya langsung ke yang membidanginya. Selamat pagi, Dok. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari Kabar Madura ingin mengupdate, Dok, bagaimana proses vaksinasi di Pamekasan. Iya. Sejauh ini bagaimana? Apakah sudah sukses mengedukasi masyarakat atau bagaimana, Dok? Iya, terima kasih. Jadi bicara vaksinasi COVID memang tujuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh masyarakat, khususnya yang masyarakat Pamekasan. Yang pasti harapan pemerintah termasuk harapan semua supaya masyarakat bisa divaksinasi, supaya ada kekebalan di tingkat masyarakat. Proses vaksinasi di Pamekasan kita sesuai dengan tahapan yang ada di tingkat nasional, provinsi sama sebetulnya. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Untuk tahap pertama kita sudah melaksanakan, perkiraannya di akhir Februari kita sudah melaksanakan tahap 1, dan sasarannya tenaga kesehatan, semua tenaga maksudnya yang bekerja di fasilitas kesehatan. Alhamdulillah 100% mereka sudah kita vaksinasi semua. Kemudian tahap berikutnya, tahap 2, yaitu tahap yang saat ini sedang berjalan, artinya belum selesai. Itu yang kita vaksin yaitu ASN atau pegawai negeri, kemudian TNI, Polri atau pelayan publik lainnya kita vaksinasi di situ. Memang kita masih punya waktu untuk menyelesaikan tahap 2 ini. Mudah-mudahan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sampai pertengahan tahap 2 ini. Ya. Dan nantinya ya. Tahap selanjutnya, Dok. Tahap 3 ini menurut schedule yang ada sesuai dengan instruksi dari kementerian ini kapan ya, Dok? Ya mungkin kalau nggak ada perubahan lagi mungkin bulan depan bisa dilangsungkan. Itu untuk masyarakat yang terutama yang banyak bersinggungan dengan masyarakat yang lain, sehingga diharapkan mereka akan punya kekebalan semua gitu. Ya, proses untuk mendapatkan vaksinasi kan ini kalau masyarakat cakupannya luas, beda dengan yang pertama nakes, yang kedua tahap yang kedua kan pelayan publik, ini kan udah terinventarisir. Mekanisme untuk tahap 3 ini direncanakan bagaimana, Dok? Ya, kita tetap melibatkan semua stakeholder baik dari tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Seperti yang tahap 1 otomatis kita mungkin tidak banyak mendapat kesulitan karena data petugas-petugas kesehatan sudah ada di kesehatan. Kemudian untuk tahap yang kedua pelayan publik
ya kita bekerja sama dengan UPD dengan instansi-instansi untuk teknik pendataannya. Untuk tahap 3 yang pasti kami tetap melibatkan masyarakat dalam hal pendataannya, mungkin dari tingkat RT, RW, dan kepala desa. Jadi semuanya harus bersinergi ya, Dok? Iya, karena kita sifatnya menerima data yang mereka berikan ke kita, baru kita melakukan vaksinasi. Oke, saya Iya. Ini kan menghadapi bulan Ramadan, sesuai dengan anjuran dari Kemenak RI bahwa pelaksanaan Ramadan, sholat tarawih tetap sebagaimana mestinya, namun harus memperhatikan protokol kesehatan. Iya, betul. Untuk menghindari sebaran COVID-19. Sehingga ini bagaimana untuk Pamekasan, untuk takmir masjid, imam masjid dan semacamnya. Ini apakah tercover di tahap kedua atau masih akan dilakukan di tahap ketiga, Dok? Sebagian sudah tercover di tahap kedua, tapi karena tahap kedua belum selesai, jadi tidak semua kita selesaikan imunisasinya. Jadi pasti kita yang ada hubungannya dengan pelayan publik kita tetap prioritaskan sesuai dengan tahapannya. Ya, selanjutnya, Dok, untuk vaksin yang datang ke Pamekasan ini sudah ada berapa tahap? Jadi kalau vaksin itu sebetulnya prinsipnya secara teori kita di drop vaksin, kemudian kalau stok vaksin perkiranya tinggal sekitar 20%, kita langsung di dropin lagi, tinggal 20% di dropin lagi. Harapannya tidak sampai kosong vaksin. Jadi memang tidak sekaligus vaksin itu didistribusikan ke Pamekasan. Jadi secara bertahap. Kalau nggak salah mungkin sudah 4 kali 5 kali tahapan yang kita langsung lakukan vaksinasi. Ini proses vaksin ini kan gratis ya, Dok? Iya, gratis. Untuk dosisnya ini kan didatangkan langsung dari pemerintah pusat ya? Iya, untuk tahap 1, tahap 2 gratis. Ya, mudah-mudahan tahap selanjutnya mudah-mudahan juga kita kan regulasi kita tidak tahu persis regulasi berikutnya ya. Jadi dimungkinkan ada pembiayaan untuk tahap selanjutnya. Kalau saya nggak tahu persis, yang penting di kota-kota lain yang sudah melakukan tahapan selanjutnya atau mungkin tetap bisa melakukan vaksinasi. Ada istilah vaksin gotong royong itu ada. Mereka juga tidak gratis ya. Tidak gratis. Jadi mungkin kayak di kota-kota besar itu sudah ada perusahaan-perusahaan atau PT-PT yang karyawannya divaksin dan istilahnya vaksin gotong royong dan mereka bayar tidak gratis. Ya. Jika di Pamekasan bagaimana, Dok? Apakah ada layanan yang secara melakukan pembayaran sendiri atau tidak dari masyarakat? Untuk tahap 2 kita gratis. Kita nggak tahu untuk yang tahap 3. Karena untuk tahap 3 itu ya ada istilahnya, ada yang masyarakat kan kita bagi 2, masyarakat anggaplah yang betul-betul masyarakat atau mungkin yang dari pihak-pihak perusahaan itu. Kita nggak tahu tahap 3-nya. Karena kita sudah punya semacam gambaran, cuma karena sewaktu-waktu bisa berubah gitu. Yang pasti tahap 1 dan tahap 2 gratis. Untuk tahap 3-nya saya nggak bisa memastikan ya. Bisa Siap. dibayar, bisa jadi tidak. Bisa tidak. Bisa ada yang bayar, bisa juga ada yang tidak gitu. Ya bisa. Jadi mungkin dipilah 2. Dari keseluruhan proses vaksinasi di Pamekasan, apa yang menjadi kendala ya, Dok, ya, setelah dianalisa di lapangan? Ya, sementara kendalanya tidak begitu banyak karena kita sifatnya kejar-kejaran. Di satu sisi vaksin datang, kita kan menunggu data masuk. Kita nunggu data masuk. Terus setelah data masuk baru kita jadwal memvaksinasi. Kadang kita nunggu data masuk ini butuh waktu sehingga vaksin itu tidak segera terpakai. Tapi itu tidak lama kok data. Berikutnya data sudah banyak yang masuk, kadang vaksin minimalis. Jadi kita tidak ujuk-ujuk menjadwal. Ntar khawatir kita punya stok vaksin sedikit, terus data masuk sudah banyak, kita menjadwal, ternyata vaksin datang berikutnya itu agak terlambat mungkin ya, sehingga
Kita kan orang sudah dijadwal nggak divaksin. Jadi kita selalu mengatur antara vaksin yang tersedia, kemudian data yang ada, kemudian jadwal yang kita buat ke masyarakat. Jadi harus berimbang. Dok, setelah dilakukan, ini kan proses tahap 2 ya? Iya. Ini sudah ada berapa macam vaksin yang didistribusikan di Kabupaten Pamekasan? Untuk Kabupaten Pamekasan masih satu macam vaksin, Sinovac. Masih Sinovac? Iya, satu macam vaksin sampai sekarang. Jadi sejak awal sampai sekarang tahap 1 sampai tahap 2 ini satu macam vaksin. Ya, kadang di masyarakat kan tetap masih ada kabar hoax yang membumbui mereka. Ini setelah berjalannya vaksin yang pertama dan yang kedua, ini bagaimana dari analisa di Dinkes sendiri? Terhadap masyarakat kalau hoax dan lain-lainnya itu prinsipnya kita harus tetap mengedukasi masyarakat. Jadi bagaimanapun juga kita harus mengasih tahu bahwa vaksinasi ini tujuannya ini, dan vaksin yang ada itu hingga saat ini ya seperti ini. Kita tetap mengedukasi. Apa yang perlu disampaikan tentang vaksinasi kepada masyarakat? Pentingnya vaksin kepada imunitas tubuh kita. Iya, karena sudah beberapa cara sudah kita lakukan, sejak dari 3M, cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak. Ya, masih ada pandemi ini masih grafiknya masih belum banyak penurunan. Kemudian yang berikutnya, yang pasti yang bisa menghilangkan virus, membunuh virus itu adalah imunitas tubuh. Imunitas tubuh itu bisa dilakukan oleh kegiatan tubuhnya sendiri dengan istirahat cukup, olahraga teratur, makan bergizi, sama hindari stres. Ditambah lagi dengan vaksinasi. Diharapkan dengan adanya vaksinasi kepada masyarakat, maka imunitas tubuhnya akan lebih kuat, sehingga virus-virus yang corona yang terpapar ke tubuhnya akan bisa ditolak oleh tubuhnya, sehingga tidak akan terjangkit oleh penyakit COVID. Terakhir untuk yang terinfeksi COVID-19 di Pamekasan ada berapa? Sekitar 1.100 lebih ya, sekitaran itu. Yang diisolasi, Dok? Sekarang sedikit banget sih, paling di bawah 10. Ada 5 ya, Dok ya? Ya, sekitaran itu. Kalau dulu kan sampai puluhan, ratusan ya. Memang grafiknya dari Maret tahun 2020 agak naik. Terus turun sebentar, naik lagi. Banyak itu bulan Desember Januari 2021 tuh banyak. Kemudian sampai sekarang nih menurun terus, grafiknya menurun terus. Berarti kan ada vaksinasi ini kan berhasil ya, Dok? Mudah-mudahan. Menurut saya ya pasti pengaruh itu, karena sudah sekian orang atau masyarakat yang sudah divaksin, paling tidak dia sudah bisa terhindar lah dari paparan virus, artinya tidak sampai menjangkit menjadi COVID. Dok, ini kan sudah banyak yang divaksin, saya juga sudah divaksin, Dok. Kita yang di teman-teman PWI divaksin semua, begitu, Dok. Gunanya dari sertifikat vaksinasi itu apa ya, Dok ya? Iya, saya nggak tahu persis kegunaannya. Yang pasti vaksinasi itu ada perpresnya sendiri bahwa kita masyarakat harus divaksinasi dengan ketentuan-ketentuan yang lain-lain, dan akan diterbitkan sertifikat. Yang pasti sertifikat itu saya nggak tahu pasti. Mungkin ada suatu persyaratan nantinya untuk sistem administrasinya mungkin dibutuhkan itu. Kita nggak tahu. Semisal ya, Dok ya, kita kan kadang pergi ke Jakarta naik pesawat ya, Dok ya? Bisa. Apakah sertifikat itu sebagai ganti tes PCR atau pada saatnya nanti, atau bagaimana, Dok? Pada saatnya mungkin seperti ini. Tapi untuk saat ini karena masih banyak yang belum divaksin, jadi sertifikat itu belum bisa diberlakukan. Iya, belum maksimal. Baru setelah banyak sudah yang divaksin, mungkin sertifikat itu menjadi persyaratan. Oke. Iya. Siap. Demikianlah untuk perbincangan kali ini tentang vaksinasi COVID-19 dan perkembangannya di Kabupaten Pamekasan.